Halo, jumpa lagi di Om Kreb Channel. Hari ini, siang ini sebenarnya saya diundang Om Yohanoki untuk mengisi kelas pelatihannya ya tentang sokanya, karena memang kan kita fokusnya soka ya. Nah, kebetulan hari ini tercancel karena schedule beliau yang ini berhalangan, entah apapun alasannya itu, tapi berhalangan. Jadi sama-sama sudah meluangkan waktunya. Nah, eh, saya sudah sampai di sini pun akhirnya kita pengen ngobrol-ngobrol biar nggak sia-sia. Nah, ternyata banyak sekali teman-teman yang menanyakan masalah pelatihan Yonoki gimana dan lain sebagainya. Cobalah kita ngobrol-ngobrol santai sama beliau, lang fokus memang kita ngomong tentang pelatihan Yonoki, oke? Tanpa berlama-lama lagi, beliaunya sudah siap-siap ya. Langsung saya balik dulu kameranya, kita susun-susun dulu teman-teman. Oke. Nah, itu beliaunya, kita langsung di farmnya beliaunya. Maaf kalau goyang-goyang dulu, saya susun dulu. Ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari diskusi kita di farmnya beliau yang wow, skimmernya banyak. Wah, ini tempat baru beliau yang enak banget. Kemarin kan sudah juga di sini. Nah, kali ini kita mau ngomong fokus tentang pelatihannya beliau, gitu ya. Siang, Komar. Siang, ya. Masih bersemangat tetap seperti biasanya. Jadi langsung saja biar nggak berlama-lama karena kita no edit ya, kita langsung gas terus. Banyak nih, Koyan, teman-teman yang kepo, yang ingin bertanya dan lain sebagainya, ingin memulai vertical crab gitu ya. Salah satu pertanyaan yang sering muncul ya dari teman-teman adalah, ngapain sih Yohanoki ini kok mau capek-capek mau bikin pelatihan? Apa yang mendasari? Ngapain kok? Apakah haji mumpung? Betul. Apa gitu ya? Coba di forum ini, di video ini ya, di video santai ini coba diceritakan agar teman-teman di luar sana itu jelas sebenarnya apa yang Yohanoki pengen lakukan, pengen kejar, pengen capai itu apa kok bikin pelatihan. Monggo, silakan. Ya, seperti pertanyaan Komar, kita bikin pelatihan itu latar belakangnya memang saat awal saya memasang vertical crab house di tempat saya yang lama itu banyak kendalanya. Oke. Dan karena rumah saya dengan vertical crab house itu juga berjarak 1 km. Jadi ada pulang pergi juga. Akhirnya sudah terkendala, masih pulang pergi, toh kasih makan kepiting itu kan malam-malam juga. Betul. Ya. Akhirnya di sana kita mikir sampai ketemu, oh filtrasinya harus dibeginikan, flow-nya harus seperti ini kan. Dan ada renovasi di tempat saya yang lama dan hasilnya sudah membaik. Ini kita ngomong latar belakangnya ya. Awal-awal dulunya. Nah, terus ada kesempatan juga ternyata di dekat rumah saya ini saya bisa memindahkan. Oh ya, di tempat baru ini ya. Oke, siap. Sehingga filtrasinya saya rombak total. Apa yang sudah saya angan-angankan itu harusnya begini seperti ini. Ya, dan memang waktu itu sudah melakukan pelatihan sejak Agustus 2022. Jadi kesannya waktu di Agustus 2022 apa yang saya berikan materi dengan yang dilihat di tempat saya yang lama itu tidak sama. Oke. Nah, akhirnya saya bisa mewujudkan ini di 2023 ini kita pindahan begini dan masih juga studi banding ke RAS Aquaculture yang berangkat ke Malaysia ya. Jadi dengan semua itu yang sudah saya lakui, saya berpendapat kalau bikin pelatihan atau ikut pelatihannya Yohanoki, baik teori maupun sekarang sudah ada praktek nih, itu adalah belajar dari semua kesalahan-kesalahan saya yang lalu. Oke, ya. Siap. Saya harapkan latar belakang yang benar sejatinya, saya harapkan sebelum Anda memasang. Ikut pelatihan itu sudah tahu, oh kalau begini salah, kalau begini salah, dampak-dampaknya apa? Ya luber lah, ya kurang keras lah, ya banyak kematian lah, yang amoniak tinggi dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar kalau masang dari awal sudah nasibnya enggak kayak saya dulu dan mungkin ya dari banyak teman-teman yang sudah pasang, entah itu dari paketan atau meng-create atau membuat sendiri dari box jerigen, ngasal juga dari filtrasinya, otodidak lah, belajar dari YouTube, dari tampilan-tampilan YouTube. Akhirnya toh ujung-ujungnya juga WA ke saya. Mungkin WA ke Om Kreb juga. Ya, kematian saya udah jalan 3 bulan, 50% ke atas, 80% ke atas. Bahkan juga ada yang sudah sampai mengorbankan sewa gudang. 100 juta. Iya. Beli paketan box
ya, beli paketan box 400 box. Heeh. Sayangnya filtrasinya ternyata tidak mumpuni. Hmm. Akhirnya banyak kematian. Sekarang dijual kan, titip jual ke Omar kan. Iya. Kita nggak perlu sebut namanya, tapi memang ini ada kan. Ini Banyak, realitanya. banyak. Ya. Nah, itulah yang saya pingin tidak terjadi. Ke depan kalau ikut pelatihan Yohan Hoki, yang mau pasang benar-benar tidak seperti itu. Dan bukan 1-2 orang loh Ko Omar. Ko Omar pasti tiap hari ditelepon banyak antara yang mau pasang baru dengan yang terkendala. Ya. Sudah pasti. Karena apa yang Ko Omar alami itu juga saya alami di sini. Siap. Ya kan. Nah, itulah latar belakangnya. Ayo kalau memang serius, ya saya rasa udah serius. Orang udah beli box baru kok. Ya kan. Nah, ayo ikutlah pelatihan. Kalau masih kurang jelas, ada pelatihan praktek di YouTube saya sudah ada. Nanti Gun. Itu nanti ya, itu nantinya. Kita akan gali garis pertanyaan berikutnya. Tapi kita ke latar belakang latar belakangnya dulu, benar-benar gitu, ya. Saya ingin tidak ada sejak awal Anda masang sudah langsung bisa menghasilkan untung. Oke. Itu latar belakangnya. Jadi kalau saya boleh menarik kesimpulan, yang pertama beliau pernah mengalami kegagalan. Betul ya. Dan ada buktinya di video-video beliau di awal. Ya. Betul ya. Dan itu dipublish betulan. Ada curhatnya juga dan lain sebagainya. Nangis betulan gitu ya. Jadi ada juga di sana. Jadi tidak bohongan gitu ya. Jadi memang berawal dari kegagalan. Ya, kegagalan. Dan tahu rasanya sehingga fight pingin akhirnya ketemu formulasinya. Betul. Dan masih terus dibenahi terus sampai sekarang ini, bahkan sampai studi banding ke Malaysia gitu ya, dan dapat ilmu tentunya ada pembenahan lagi ya, mengarah ke lebih baik. Dan dari situ ternyata kan by the time ini juga sudah mulai banyak yang ikut pelatihannya Yohan Hoki. Ya. Kurang lebih berapa sih, kurang lebih sampai detik ini kurang lebih 50-55 orang ada. 50-55 orang. Ya. Yang ikut kita pelatihan buktikan dari awal sampai sekarang. Ya, dari awal Agustus 2022 sampai ya per hari ini. Oke, dan makin terus bertambah tentunya ini ya. Mudah-mudahan ke depan kita makin terus growth, maksudnya berkembang. Siap. Dan saya memang ada sedikit lihat juga ya, beberapa kali lihat postingannya beliau itu kan memang ada beberapa success story juga ya dari teman-teman yang mau diliput, yang di Jakarta kemarin ya, main di Jakarta, Om Nelson, Banyuwangi ya. Om Nelson, ada Nelson Jakarta, Om masternya Akin di Bandung. Dan masih banyak lagi dan tentunya akan terus bertambah gitu ya. Menarik juga. Oke. Nah, gini. Kita masuk ke pertanyaan kedua dan ini inti dari segala inti. Kan kalau saya lihat sekarang itu cukup banyak yang bikin pelatihan. Siap. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, baik dalam kota Surabaya maupun luar kota Surabaya. Betul. Nah, mungkin yang nonton ini akan pingin tahu kenapa kok saya nggak pilih ke sono tapi pilih ke Yohan Hoki. Karena mungkin beliau keterbatasan. Ya memang sih saya sempat dengar ada beberapa orang yang semua pelatihan diikutin. Ada. Ya, ada beberapa orang yang mungkin kebetulan punya waktu lebih. Ya. Mungkin kebetulan punya anggaran lebih. Ya. Dan mungkin jiwa belajarnya tinggi sekali. Sampai ke Malaysia juga. Sampai ke Malaysia, sampai kemana-mana pokok dipelajari semua, gitu ya. Nah, tapi mungkin bagaimana dengan kawan-kawan yang mungkin, mohon maaf nih, mungkin keterbatasan waktunya, keterbatasan anggarannya, dan kadang itu kita sebagai manusia normal itu kadang belajar itu, aduh, gitu ya, sana sini. Nah, coba kira-kira di kesempatan ini, coba langsung saja ceritakan. Poin-poin apa, kelebihan apa yang kenapa kok harus daftarnya ikutnya di Yohan Hoki, bukan di tempat yang lain. Menurut saya ya, yang menjadi pembeda tentunya dengan segala hormat semua pelatihan baik. Siap. Ya. Nah, yang menjadi pembeda kenapa saya itu menyajikannya berbeda, saya ada pendampingan. Oke, coba dijelaskan pendampingan. Jadi, gimana Mas? Satu hari teori di sini kita ngomong tentang hardware, software. Software, raw material ya. Termasuk salah satunya di bab raw material kita bicara tentang SOKA yang dijelaskan oleh Ko Omar yang kompeten karena memang benar-benar full di SOKA. Kalau kita pelatihan teori di sini ya, terus lanjut ke operasional dan segi bisnisnya, sharing bisnisnya ada. Ya, nah dari kelima ini tentunya dicatat di segala macam rapi oleh peserta. Ya. Lalu kalau itu kan dibawa pulang ke tempatnya masing-masing.
entah mau ngerenovasi atau masang baru. Ya. Nah, di sana pasti ada hal-hal yang masih miss, masih mereka lupa atau Lupa bagaimana ya. biasanya Nah, ya. itulah pendampingan dari saya melalui grup WhatsApp Oke. ya, yang sudah ada 50 orang tadi. Mungkin juga Japri, kalau ada sungkan lah ngomong di grup seakan-akan kok tanya terus di Japri, saya layani. Sampai dipasang, sampai masukin air, ngelola air sesuai dengan semua yang teorinya itu, masuk ke pitingnya sampai panen perdana dan panen kedua. Saya anggap setelah panen kedua, pendampingan agak saya lepas. Tapi bukan berarti waktunya untuk teman-teman yang lain juga gitu ya. Silaturahmi kita di grup atau di Japri bukan berarti sama sekali saya blokir ya, enggak. Cuman rata-rata kayak Ko Hendra lah. Ko Hendra sekarang ngomongnya mau beli box, cuman ya kok kalau mau nambah box enaknya siapa ini? Mau beli bekas di siapa ini kan begitu. Jadi semacam ya silaturahmi masih ada. Meskipun ya sudah nggak ada pertanyaan lagi, Ko Hendra nggak tanya lagi. Oh airnya begini nggak laporan. Saya juga tanya paling ya gimana Ko Hendra? Ya semua baik kok, terima kasih, puji Tuhan, semua lancar baik ya gitu aja. Itu setelah pertanyaan pertama kedua. Dan ya kan setelah pelatihan teori dan apa namanya pendampingan masih ada bisa ngambil kelas praktek. Kelas ya praktek. Kan? Coba ya. gimana? Nah inilah jadi pembeda menurut saya. Ya kelas praktek ini kalau saya boleh ngomong, mohon maaf ya sebenarnya ya. Tetapi kelas praktek selama 3 hari kerja di sini. Ini adalah pertama kali di dunia orang yang bikin pelatihan vertical crab house ya, yang boleh pesertanya mengacak-ngacak ini. Mengacak-ngacak. Tapi tentunya saya sesuai SOP ya, sesuai SOP pendampingan ya. Karena pelatihan praktek ini adalah sejatinya mempraktekkan apapun semua yang teori yang ada di sini. Termasuk teori dari Ko Omar tentang kalau soka ya mutilasi ya. Mutilasi ya. Sama nanti kalau mudah-mudahan ada panennya ya bisa ngambil langsung sokanya. Air apa namanya? Air tawar ya. Masukin plastik, kita sudah ada freezer. Siap. Seperti itu. Sampai seperti itunya karena ya balik lagi latar belakangnya dulu waktu saya sedih. Saya banyak kematian. Dan saya termenung-menung hingga jam 12, jam 1 malam di tempat saya yang lama. Saya sebenarnya kepingin mendapatkan hal tersebut. Teori, pendampingan, kalau perlu saya praktek. Mau di Jakarta, mau di mana, saya kan bisa nginep. Kos-kosan yang murah, hotel yang mewah sesuai budget saya. Saya 3 hari ngaturin airnya apa sih sebenarnya, ada simpang siur. Oh pakai bakteri ini, pakai kimia ini, untuk mineral ini, semuanya kan cuman katanya. Ya. Kalau di praktek ini kan benar-benar ini diambil, ini ditimbang, ini caranya ngitung begini, masukin ke dalam air, semuanya kita lihat. Besoknya kan kita bisa menyaksikan kepitingnya baik-baik saja kah? Atau gara-gara kemarin kimia-kimianya yang acak kadut ngawur-ngawuran itu, kepitingnya besok pagi kan saya datang lagi tuh, kan 3 hari ini. Ada yang matinya berapa persen, atau malah hidup semua. Nah itu kan semuanya harus dibuktikan. Dalam praktek itu enggak mungkin cuma 1 hari duduk di sini terus besok pulang. Besok Anda pagi membersihkan box, ngambil ngeliat. Kepitingnya makin lemes, atau makin semangat atau tetap semangat kayak kemarin, kan kita bisa tahu semuanya dalam 3 hari itu. Jadi apa yang dimasukkan ini, berarti kalau gitu nanti saya terapkan di tempat saya, hasil dari praktek tadi, ya hasilnya kurang lebih ya sama. Oke. Itu latar belakangnya, dan itu pembedanya. Boleh dicek per hari ini, 30 Juni 2023, belum ada orang yang membuat pelatihan praktek di vertical crab housing. Meskipun, ya kan, saya peserta itu datang ke sini, kerja di sini 3 hari, membayar ke saya, bukan saya membayar ke dia. Wah, ini lumayan ya. Ada yang bantuin, tapi malah membayar. Ya gitu kan harus praktek. Siap. Ya kalau ternyata ada kesenggol, skimmer saya jatuh, rusak segala macam, itu kan sudah jadi resiko. Nah, gimana coba? Berantakan mati semua gitu ya malahan. Oke, artinya kalau saya boleh menarik satu kesimpulan dari sisi kenapa mesti ikutan pelatihannya Yohanoki gitu ya. Saya yang baru-baru diomong dulu aja, yaitu pelatihan praktek ya. Yohanoki ngeklaim bahwa per detik video ini diambil
30 Tapi Juni. setelah nanti nggak tahu ya. Ya. Tapi pada saat video ini diambil, ini adalah satu-satunya pelatihan yang betul-betul kita tidak perlu investasi box dulu, tempat dulu dan lain-lain, tapi kita benar-benar sudah bisa merasakan memiliki farm selama 3 hari. 3 hari. Ya, jadi kita benar-benar tahu rutinitas day by day-nya, Betul. ya, apa yang harus dilakukan, bagaimana rempongnya, bagaimana Betul. asiknya, bagaimana, Ya. tanpa perlu kita mengeluarkan puluhan bahkan ratusan juta dulu. Yang resikonya juga sudah terlihat jelas juga. Ya, jadi harapannya begitu. Dan ada tambahan satu lagi. Wah, Ketika lagi. hari pertama Anda melakukan apa di air Anda di sini, Hmm, bisa kelihatan di hari kedua, hari ketiga dampaknya, dampak positif dan negatifnya, atau malah nggak berdampak apa-apa. Bisa Oke, dilihat. oke, Ya oke, salah satu yaitu karena buahnya memang dari awal saya juga dapat informasi untuk mineralnya pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, ya kan. Akhirnya saya semua udah coba. Ada yang langsung mati, kena ya ada dulu, ya kan. Jadi Ya, itu ya. biar saya yang ngerasain. ya, ya. Jadi kalau Anda sebagai peserta pelatihan sudah nggak akan ngerasain itu. Saya Karena mau sudah dilewati ya. Ya, karena sudah ngelewati. Sudah difilter istilahnya Betul. ya. Oke, Ya, oke, jadi oke, untuk oke. kimia, memang semua bahan-bahan kalau kita ngomong untuk ngerawat air, ini kan sudah mirip kayak orangnya punya akuarium terumbu karang. Ya. Ya kan, di mana mineralnya dijaga. Harus betul-betul Tapi dijaga. kalau memakai produk-produk dari akuarium itu bagus. Hmm. Tapi sayangnya saya akhirnya kehabisan uang. Mahal, membeli cost-nya itu. besar Iya, ya. kehabisan Oke. uang. Nah, tentunya harus ada substitusinya dong. Ya. Ya kan, yang murah tapi tidak merusak Oke. kepitingnya. Akhirnya kita udah ketemu. Nah, dan itu Nah. semua dibagi detail ya, Loh iya, tanpa ada yang ditutupin. Iya. Jadi benar-benar A sampai Z dikasih Iya. semua. cara Oke. ngitungnya gimana supaya naburin. Kalau kita ngomong tentang alkalinitasnya, kalau kita ngomong tentang kalsiumnya, kalau kita ngomong tentang magnesiumnya dan lain-lainnya, ngitungnya gimana supaya nggak asal ngawur. Iya, iya, iya. Nuangnya Kurang seperti masalah, apa? kebanyakan masalah gitu ya. Nah, kurang bagus, kebanyakan jadi masalah. Ya, ya, ya. Mati kebanyakan. Ya, cara nuangnya juga harus hati-hati. Termasuk cara nuangnya. Oke. Makanya selama 3 hari itu tolong dilewatin, benar-benar Anda bisa nyaksikan apakah omongan saya ini hanya sekedar katanya-katanya atau terbukti ternyata kepitingnya juga nggak ada masalah. Tapi dites lagi airnya kandungannya naik karena ada penambahan tadi. Semuanya itu harus dibuktikan dalam 3 hari itu. Makanya mantap, ikutlah mantap. pelatihan praktek sekalian. Pelatihan praktek. Siap, siap, Ya siap, kan? siap. Menarik, menarik. Akhirnya benar kalau Komar narik sebelum masang box nih ya. Oh, tempatnya harus sekian, layoutnya seperti ini, biayanya sekian, infiltrasi boxnya, repotnya kayak begini selama 3 hari tahu. Untungnya berapa? Jadi bab 5 tadi yang di teori profit sharing saya, ya kan? Oh ternyata kulaan sekian, STI keras, ya kan? Baru dijual secara super atau dijual secara ekspor, capitnya penuh, jual sekian, semuanya saya kasih datanya. Oh, Orang transfer ke saya, end user Surabaya ini, saya nggak bohong. jadi dibuka semua Loh, real, iya. jualannya berapa, Iya. bukti transfernya apa, Nah, jadi nggak cuma katanya ya. Nah, akhirnya kan bisa ngitung. Oke. Wih, BEP-nya kok Yohan ngomong sekian bulan, tak hitung malam-malam di hotel. Iya. Dengan repotnya selama 3 hari ini seperti ini, apakah saya bisa bertahan ini? Ya, ya, ya. Ya kan, sampai BEP saya. Kalau itu, ternyata, wah, lebih baik saya mundur teratur misalnya. Itu masih menyelamatkan, Pak Omar. Oke, oke. Karena pelatihan teori dan pelatihan praktek ini nggak sampai puluhan juta, nggak sampai belasan juta habisnya. Tapi kalau beli paketan minimal yang 50 box aja, Pak Omar udah berapa? Belasan juta. Ya, ya, ya. Artinya tujuan, nah seperti yang beberapa kali kawan-kawan telepon saya selalu bilang itu kan tujuan kita ikut pelatihan itu utamanya sebenarnya adalah lupakan dulu teknis dan lain-lainnya, tapi lebih ke setelah dibuka semuanya, Anda itu kira-kira nantinya memutuskan untuk lanjut ataupun tidak. Menurut saya goalnya itu dulu. Walaupun setelah dijelaskan tadi sama beliau, tentunya akan lebih detail lagi nantinya, itu kan pelatihannya A sampai Z. Artinya kalau lanjut juga siap, kan gitu ya. Tapi kalaupun tidak lanjut, Anda tidak sampai keseret waktu, tidak sampai keseret duit yang begitu banyak dan lain sebagainya. Betul. Terselamatkan juga gitu Betul. ya. Karena dibuka semua Betul. tanpa
sensor, betul. apalagi udah praktek ya. Ya, Jadi beda kalau kita pelatihannya mungkin di workshop atau di mana yang mungkin kita nggak lihat langsung ya. ya. Tapi ini benar-benar datang kita bisa lihat, bahkan ada kelas prakteknya. Nah, tentunya biayanya berbeda ya. Oh iya, ada. Masalah biaya nanti bisa japri gitu ya, bisa Di WA saya nanti. di WA, bisa tanya saya, mungkin saya akan kasihkan nomornya beliau gitu ya. Silakan ditanya untuk masalah biayanya berapa juta, yang pasti juta ya. Yang pasti juta ya, Betul, bukan betul. ratusan ribu. Minimal kalau meneruskan sudah punya pegangan teori dan prakteknya. Oke. Kalau nggak meneruskan sudah ngerti. Jangan sampai keseret lagi beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Toh ujung-ujungnya bukan passionnya, ya, bukan ini bukan saya. Ya. Saya nggak bisa kayak begini. Harus menjaga secara disiplin merawat air. Ya kan, ngasih makan kepiting pun harus disiplin toh Ko Omar. Harus. Masa hari ini kasih makan, besok enggak, besok lusa baru kasih makan atau bagaimana? Seenak-enaknya kan enggak juga, punya Ko Omar kan enggak begitu. Artinya ini ya, bisa jadi setelah dibuka semua tidak sesuai ekspektasi di awal. Betul. Ya, yang mungkin awalnya nonton TV, lihat majalah atau dengar dari teman atau lihat YouTube, betul. Tertarik, kesannya mungkin mudah, simple dan lain-lain. Tapi setelah dibuka ternyata tidak sesuai ekspektasinya dia. Nah, karena begini, ekspektasi setiap orang itu kan berbeda-beda, teman-teman ya. Let's say katakanlah mungkin buat Yohanoki misalnya 10 juta itu mungkin kecil. Alah saya 1 jam dapat misal. Tapi mungkin buat Om Krep, waduh itu besar sekali. Dari sisi rupiah saja itu ekspektasi orang udah beda-beda. Beda-beda, betul. Terus capeknya kerja, misalnya ya, SOP kerja. Itu mungkin buat Yohanoki begini ini mungkin ya sudah biasa saja. Ya. Tapi bisa jadi buat saya, aduh bisa encok ini kalau kayak gini. Atau mungkin pegawai saya bisa nggak awet. Atau susah kalau kayak gini di tempat saya, di kondisi saya susah. Karena mungkin sempit lahannya. Iya, karena kan tetap mau bagaimana, ya lahan itu berperan penting. Ya, kembali lagi ke masing-masing kan begitu. Nah, itu udah personal masing-masing. Yang kadang-kala ada yang dibuka semuanya. Ya. Ada yang ditutup-tutupi, ya kita juga repot ya. Betul. Tapi yang pasti kan beliau sudah menyampaikan ini sama itu. Dan satu lagi, biar nggak terlalu lama, masalah waktu. Jadi teman-teman tuh kalau kontak tuh karena di Surabaya ya, kita pelatihannya di kota Surabaya, langsung di farmnya Yohanoki. Nah, seringkali alasan klise teman-teman adalah masalah waktu. Betul. Ya, saya sempat jawab, kalau sama Yohanoki ini enaknya adalah kondisi masalah waktu itu bisa lebih fleksibel. Artinya bisa tanggal merah, mungkin Sabtu Minggu ya, as long Yohanokinya oke, pesertanya oke, jalan. Termasuk Ko Omarnya gitu juga ya? kan ya. Nah, termasuk saya gitu ya. Itu jalan betul ya. Di Surabaya seperti itu, betul. Di Surabaya. Betul. Artinya keraguan teman-teman masalah waktu dan lain-lain, kekhawatiran ya terjawab. Kita perjelas ya. Memang nanti Ko Omar tanggal 5 dan tanggal 6 Agustus 2023 saya mengadakan pelatihan teori tapi di daerah Serpong, Jabodetabek. Ya. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang Indonesia bagian barat, yang Sumatera dan lain sebagainya, lebih merasa lebih dekat ke Jakartanya daripada ke Surabaya, dipersilakan ikut pelatihan teori di sana. Untuk jelas detailnya segala macam WA aja. Nanti di WA. Wah, menarik ini keluar kandang ini. Tapi saat itu tanggal 5 dan 6 pastinya itu adalah pelatihan yang kolektif. Tidak bisa private. Dalam artian saya pasti minimum harus 5 orang atau 5 farm, maksimum juga cuma 10 orang atau 10 farm. Karena tempatnya kalau lebih dari itu nggak cukup. Artinya... Tapi itu bukan di hotel. Sekali lagi itu bukan di hotel, itu di Vertical Crab House project saya yang di Serpong. Saya ada. Jadi juga kurang lebih nanti sama 200 box kalau di sana. Jangan 200 box. Gen 3 terus kebetulan. Oke. Artinya bukan di hotel, bukan kita nggak lihat apa-apa, langsung bener-bener background-nya farm juga ya, farm aktif juga ya. Tapi teori ya, bukan praktek ya. Yang praktek sementara baru ada di Surabaya. Ya, jadi teori dan praktek tanggal Surabaya. 5, mungkin harapannya 5 orang sampai 10 orang. Tanggal 6-nya hari Minggu 5 orang sampai 10 orang juga. Ya, silakan dimanfaatkan bagi teman-teman yang di daerah Indonesia Barat, Sumatera, mungkin Pontianak juga, yang merasa lebih dekat ke Jakarta daripada ke Surabaya. Silakan, monggo. Ya, nanti di sana sama, duduk seperti ini, background-nya farm. Dan apa 100% yang kita latih, maksudnya yang ada di materi ini,
itu dilihat langsung Oke. untuk 200 box. Artinya kalau agak sedikit nyeleneh saya itu, ini bentuk show off Yohanoki di mana di luar farmnya beliau sendiri. Di Ya itu Surabaya, di project. kandangnya. Saya gitu ya. punya project dengan Artinya teman di bener-bener memang ini bisa diduplikasi. Oh ya Maksud saya gitu ya. diduplikasi, diduplikasi. Jadi apa yang dilakukan di sini dilakukan di sana, Betul. apa yang berhasil di sini Ya. juga berhasil di Ya sana. harus. Artinya harapannya para peserta ini nanti yang ikut, ya syukur-syukur bisa merasakan yang sama. Loh, iya. Selama mengikuti semuanya dengan benar. Betul, kayak Ko Hendra, kayak Kom Nelson, kayak Ko Akin. Dan salah satu nanti project ini di Serpong itu. 200 box. Tapi filtrasinya lebih besar dari ini, tapi 100% apa yang di materi itu bisa Anda lihat langsung di Serpong sana. Nanti tanggal 5, tanggal 6 Agustus 2023 ini. Oke. Tentunya kalau untuk bab tentang sokanya, mungkin nanti kita atur Zoom dengan Ko Omar Wah, aja. siap. Ya. Siap. Zoom pribadi akan bisa japri, Zoom pribadi kan seperti itu. Siap, ya. nanti bisa dikondisikan. Ya, karena Ko Omar pastinya saya ajak ke Jakarta kurang bisa lah meninggalkan Surabaya gitu ya. Ya meninggalkan soka-soka saya lah. Untuk sementara begitu, tapi nggak tahu lah, kita lihat. Ko Omar ya, karena kalau nggak kolektif, biaya saya dari Surabaya ke Jakarta pulang pergi ini malah nggak masuk ya, karena memang biayanya juga hotel juga kan mahal-mahal amat gitu ya. Menurut saya sih ya itu. Nanti teman-teman langsung aja, menarik sekali, langsung bisa di WA, bisa tanya saya nomornya Yohanoki. Untuk kolektif ya, tanggal 5, tanggal 6 Agustus. Ya, nanti silakan menanyakan detailnya sama beliau. Kalau memang dirasa harganya masuk dengan apa yang Anda terima, karena begini, mahal murah itu relatif teman-teman ya. Jadi apa yang kita dapat dari menukar uang ataupun waktu kita ini sepadan atau tidak. Jadi bukan masalah angkanya berapa, tapi apa yang kita dapatkan. Menurut saya gitu sih. Karena mahal dan murah itu relatif. Ya, terlepas dari kita ada uang nggak ada uang. Tapi apakah yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Itu saja menurut saya. Jadi nanti silakan ditanyakan langsung sama beliaunya, detailingnya. Kalau menurut Anda masuk akal, ya langsung aja, nggak usah lama-lama eksekusi. Karena kalau yang di Surabaya ini kan yang beberapa kali saya ikut ini rata-rata masih private ya. Jadi sendirian. Jadi sendirian. Nah, ada enak ada nggak enaknya teman-teman. Kalau sendirian itu begini. Kalau sendirian itu nggak enaknya begini. Karena waktunya sendirian itu hanya satu. Let's say contoh, besok itu hari libur. Semua pada pengen besok. Ternyata besok sudah diisi orang. Oh ya. Nah, otomatis teman-teman sudah nggak bisa. Jadi mesti cepet-cepetan. Jadi makanya jangan lama-lama, jangan menunda. Segera mungkin Anda dapat informasi, masuk akal apa enggak, segera diputuskan, biar Anda segera tahu peluang ini sebenarnya benar-benar oke nggak, layak nggak untuk Anda. Oke untuk Anda, Mas. Oke untuk Anda, bukan. Oke, setiap orang berbeda-beda. Ya. Begitu Anda sudah oke, Anda akan bisa segera melanjutkan ke next step-nya. Karena itu juga butuh waktu. Betul. Ya, nyusun kapan pelatihan sudah butuh waktu. Kalaupun oke, itu pun masih mungkin diskusi dulu dan lain-lain sampai goal. Begitu pesen box dikirim, entah baru, entah bekas, entah apapun boxnya. Nah, setelah itu pun juga mesti setting-setting sampai running well, itu butuh waktu yang lumayan lama. Dan itu saya dampingin. Nah, kalau ikut pelatihan. Untungnya ada pendampingan. Ya. Nah, zaman saya dulu ada pendampingan gitu ya. Jadi ya trial and error kan? Didampingi anak saya waktu itu. Trial and error kan ya? Saya didampingin anak saya waktu itu, ada di videonya itu. Dari beliau yang mendampingi saya, anak saya. Nah, kali ini didampingi oleh mantan orang yang pernah mati hampir 100%. Ya. Ya. Jadi beliau juga pernah beli paketan awalnya kan gitu ya. Jadi benar-benar ini. Artinya saya kalau kenal tahu gitu ya. Jadi pesertanya juga ada orang yang memang dari nol sama sekali belum install, dia ikut akhirnya install. Ada juga yang bermasalah, sudah install, sudah running, bermasalah terus, ya akhirnya juga bisa dibantu beresin. Nah, cuman ini jelas effortnya luar biasa ya trainernya aja lumayan effortnya. Si pesertanya ini tadi yang bermasalah juga luar biasa, harus ada pembenahan. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum, ya beruntung lah, sehingga Anda nggak perlu waktu, perasaan dan lain-lain itu lebih ekstra effort gitu ya. Jadi mending beruntung lah bagi teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang lagi nonton ini, yang lagi bermasalah ataupun merasa agak nggak beres, tidak ada salahnya Anda kontak dulu Yohanoki. Minimal untuk komunikasi, ya kan? Kira-kira kalau memang masuk akal, menurut Anda bisa untuk membantu solusi di farm Anda, ya kenapa tidak? Karena toh Anda juga udah investasi yang lumayan menurut saya. Banyak Omar. Jadi saya potong. Teman-teman yang sedang bermasalah itu
Kan rata-rata kalau WA ke saya itu pertanyaannya cuma 3 awalnya. Nama dan kotanya dari mana, sudah pasang box atau belum. Nah, kalau sudah pasang box, saya minta video pendukungnya. Nah, biasanya divideokan sambil filtrasinya itu, saya sudah bisa menebak. Dan saya juga sudah ngomong, saya bukannya orang yang pinter, keblinger, dan sok tahu, bukan. Tapi dengan ngelihat filtrasinya, saya sudah bisa menebak kira-kira berapa persen kematiannya. Itu karena apa? Karena saya sudah ngalamin duluan. Ya, ngalamin duluan di Maret 2022. Jadi bukan gara-gara saya itu pinter atau saya ahli nujum atau saya ini pinter keblinger, sok tahu dan bagaimana. Karena saya sudah ngalamin duluan. Makanya begitu kalau ngelihat boxnya sekian ratus, filtrasinya sekian, ukurannya sekian, sekian kali sekian, dia ada videonya segala macam, langsung saya bisa menebak. Dan tebakan saya rata-rata tepat. Ya mungkin yang lihat-lihat ini ngerasa si dia, oh saya itu yang pernah WA aku Yohan. Nah, seperti itu ya. Enggak usah disebut nama. Ya. Tapi bukan, saya disclaimer lagi, bukan saya gara-gara saya itu ahli nujum, sok pinter keblinger, sok tahu dan bagaimana-mana, tapi saya sudah ngalamin duluan. Di Maret 2022. Dan mendapatkan cerita-cerita teman-teman yang lain yang mirip-mirip akhirnya, ya, sehingga akhirnya menarik satu kesimpulan, oh ini kira-kira dan ini gitu ya. 100. Oke. Ini berapa persen, ini berapa puluh persen ya. Oke. Seperti itu. Siap. Mungkin sudah terlalu lama sekali, jadi Oke. mungkin nggak tahu deh ada yang nonton sampai di sini nggak, tapi kalau sudah ada yang nonton sampai di sini, thank you banget. Luar biasa. Ya, semoga bagi teman-teman yang mau menggunakan waktu, kuota dan waktunya lah ya, terutama baterainya gitu ya. Jangan lupa ya like, nah, share, jangan lupa like, share, komen, and ya. subscribe. Kalau memang video ini berguna dan bermanfaat, dan jangan Dan lupa diingat, juga subscribe Yohan Hoki. Ya, diingat selalu 5 dan 6 Agustus hari Sabtu dan Minggu. Oke. Nanti kalau butuh lebih dekat, karena ada beberapa. Oh ya, kok Yohan, saya nunggu itu aja. Daripada saya naik mobil, naik pesawat, naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, lebih baik dari Jakarta ke Serpong, itu lebih cepat. Saya nggak perlu keluar hotel. Sudah ada kira-kira 2-3 orang. Yang orang Jakarta tadi. Kecuali yang memang benar-benar pingin di momen-momen ini praktek. Oh, kalau praktek kan nanti ditarik ke Surabaya. Oke. Seperti itu ya. Siap, Sementara seperti itu, ya kan enaknya juga kalau kolektif sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain itu bisa mewakili. Melengkapi. Jadi kadang kita kan agak kebingungan ya, tole. Siapa tahu ternyata yang waktu kolektif itu orang keempat atau orang kelima itu sudah ngerti tentang air. Nanti dia tanya, oh pH-nya bagaimana? Loh, ternyata air itu ada pH-nya. Nah, pertanyaan dari teman keempat, teman kelima ini bisa melengkapi Anda nyatet. Ya. Kalau bayarkan, kalau sendirian nggak ngerti apa-apa, kita ibaratnya dikata-katai gini ya, pokoknya nyatet aja. Nggak ada bayangan mau tanya apa, kan begitu. Kalau tapi kolektifnya nggak sampai banyak ya? 5-10 orang. Jadi minimal 5, maksimal 10. Soalnya kan memang ada teman-teman juga yang kalau pelatihan dalam jumlah yang banyak itu kan bisa jadi konsentrasinya terpecah. Tempatnya yang nggak cukup juga saya teman. Karena tempatnya kan di farm, bukan tempatnya yang di kayak hotel yang nyewa room terus ada kursi-kursinya. Nggak seperti itu. Karena memang saya nggak suka seperti itu. Jadi konsepnya nyantai begini. Konsepnya nyantai ya, ngelihat langsung begitu. Jadi ini loh filternya ini loh skimmernya ini loh rumah bakterinya ini, kelihatan langsung. Kelihatan tanpa ditutup-tutupi. Ukuran filtrasinya ini kali ini untuk sekian ratus box, hitungannya ada begini. Antara teori sama dilihat beneran ya bener. Karena memang saya kepinginnya seperti itu kalau dari dulu. Bukan cuma duduk atau mungkin duduk masuk di fakultas mana terus cuma dikasih slide gitu. Itu yang saya kurang cocok ya. Tapi kalau yang lain merasa itu lebih cocok, kembali lagi. Ini selera masing-masing. Selera masing-masing. Dan satu hal lagi yang saya tekankan di pelatihan kita ini, ya, karena saya ngomong kita karena Komer juga terlibat, kita tidak jualan box. Kita tidak jualan produk. Ya. Jadi tidak ada kecenderungan. Bahkan semuanya link Tokopedia. Kalau Yohan ini beli sikatnya ini, ada sikat kan? Di mana? Nggak beli sama saya ya, linknya ini saya belinya sama orang ini. Karena mungkin ukuran sikatnya untuk Anda berbeda-beda. Saya pakai yang panjang 60 cm, mungkin nanti Komar pakai yang 40 cm. Ya kan, langsung aja ngobrol sama Tokopedia-nya.
kan begitu. Jadi kita tidak terafiliasi. Meskipun box kita ini nanti box juga ada box baru, tapi kita nggak jualan box. Fokus utamanya tidak di sana gitu ya. Ya, Tapi lebih ke pelatihannya, Ya. konten materi pelatihannya, Ya. bagaimana kawan-kawan itu bisa sukses. ya, Dan saya dengar-dengar kan goalnya adalah bagaimana menjadi satu jaringan, satu network yang kuat gitu ya. Ya. Satu komunitas yang kuat sehingga saling support betul. antar peserta tentunya. Betul. Dan itu Oh. terjadinya tidak sengaja. Jadi ini yang terakhir komunitas ini, yang Komar tadi cerita ini ternyata kejadiannya tidak sengaja. Dari 50 peserta pelatihan yang saat ini, macam-macam background-nya. Ada yang dari daerah, Ya, ya. yang dekat dengan sumber kepiting. Ya. Wah, di tempat saya divideokan, ini kepiting ini, tinggal ngambil aja ini. Nah, itu sudah saya aturkan. Kalau begitu, tolong ini dikirim ke Cengkareng atau dikirim ke Juanda. Nanti teman-teman yang satu grup bisa memanfaatkan. Kalau kesulitan bibit misalnya. Ya, ya. Jadi ada satu jalinan kerjasama nantinya di antara teman-teman di dalam satu grup ini. Artinya sudah satu frekuensi, satu ilmu kan gitu ya. Dan ternyata aktif juga grupnya ya. Aktif. Dan bahkan ada beberapa yang meng-cancel beli gimana? box, ya kan? Tapi dia pengen jadi pengepul. Nanti disetorkan untuk ke Cengkareng atau ke Surabaya. Oh. Ingat yang kemarin DP? Ya. Tahu lah, Tit. Ya, beliau lah gitu. Ya kan? Dia Oke. tapi kan peserta pelatihan itu. Ya. Dan dia, wah kalau begini saya lebih baik jadi pengepul aja Koyohan. Saya bangun kolam penyegaran. Nanti saya packing. Saya bisa kirim dari tempatnya dia, ya yang di daerah itu. Mau ke Cengkareng kayak biar diterima teman-teman. Salah satunya kayak Om Nelson, ya kan? Atau dikirim lagi ke Bandung kayak Om Akin, ya kan? Atau di Juanda kita terima sama saya. Oh, bisa sekali. Asal harganya saling menguntungkan, kenapa enggak? Siap. Ya kan, yang di daerah dapat untung sedikit, kita juga dapat, kita budidayakan sebentar, ya enggak sebentar lah, sesuai waktunya, habis begitu kita jual, kita juga untung. Akhirnya kan semuanya happy. Siap. Seperti itu. Ini enggak sengaja tapi. Mantap sekali. Tapi kita akan bangun itu terus. Nah, oke. Sip, nanti mungkin kita lanjut karena masih banyak pertanyaan, masih banyak materi yang keren ya. Kalau lama-lama nanti juga mungkin nggak ditonton sama teman-teman ya. Ya. Oke deh, sampai di sini aja. Oke, thank you Om Johan ya.